Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr di Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dikabulkan puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diterima semua salat-salat malamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya juga doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang selama ini dikerjakan. Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir semua di sini terlahir seperti bayi ketika dilahirkan dari rahim ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini juga terlimpah khususnya kepada kedua orang tua kita semua. Buat bapak dan ibu, buat mama dan papa kita, buat ayah dan bunda kita semua. Mudah-mudahan baik yang masih hidup maupun mereka yang telah berada di dalam kuburnya, semoga mereka mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tema khutbah Idul Fitr pada hari ini adalah berbahagia dengan Islam sampai mati. Berbahagia dengan Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tema ini sengaja saya pilihkan karena umat Islam dalam kondisi yang perlu dan amat sangat perlu untuk diingatkan kembali tentang Islamnya. Berbahagia sampai mati dengan Islam adalah pilihan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah rela hidupnya kemudian berbahagia bersama dunia, apalagi bersama materi. Dia tidak akan pernah nyaman hidup bersama orang yang bukan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang ingin berbahagia di dalam rumah tangganya hanya bersama Islam. Dia yang hanya ingin mendidik anak-anak dan generasinya dengan Islam. Dia yang tidak akan pernah rela sekolahkan anaknya dan kemudian pikiran anaknya dirampas oleh kekufuran liberalisme, sekularisme, materialisme, aliran-aliran sesat yang sekarang sudah banyak dilegalkan di Indonesia atas nama hak asasi manusia yang tidak berdasar kepada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Saya akan mulai dari satu ayat yang biasa kita dengar di sholat Jumat, tetapi saya akan coba sampaikan beberapa tekanan penting dari balik ayat yang secara rutin sering kita dengar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengaku merasa sudah beriman. Saya doakan mudah-mudahan itu benar adanya. Tetapi di ayat ini Anda belum cukup. Belum cukup dengan hanya merasa beriman. Dan orang yang beriman tidak cukup dengan keimanan yang dia rasakan sebelum ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa. Dan itu harus dibuktikan. Pembuktian orang yang bertakwa yang sesungguhnya adalah memilih hidup berbahagia dengan Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ramadan 1435 Hijriah baru saja berlalu. Bagi yang optimal beribadah, bisa iktikaf 10 malam, bersyukurlah. Anda adalah orang-orang terpilih. Bersujud syukurlah kalau sudah dimampukan itu semua. Walau itu tidak cukup. Satu hari Ibnu Abbas terpaksa harus keluar dari iktikaf karena ada kebutuhan saudara yang harus dipenuhi. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa itu lebih baik daripada iktikaf di masjidnya Rasulullah SAW. Pesannya tentu, bersyukurlah mereka yang bisa beriktikaf selain siam dan qiyam, tetapi Anda harus membuktikan iktikaf Anda dengan peduli kepada urusan umat Islam. Saudara-saudara kita yang yatim, yang miskin dan dalam kesusahan. Itulah kenapa beras zakat fitrah itu harus diserahkan sebelum khatib naik ke mimbar. Kenapa? Supaya jangan sampai ada yang kelaparan pada pagi hari ini. Supaya jangan sampai ada yang bersedih hati karena tidak memiliki apa yang cukup untuk dimakan bagi keluarganya pada pagi hari ini. Jangan sampai kita hidup di atas penderitaan sesama muslim kita. Saudara-saudara, mari kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang di Gaza, betapa sengsaranya mereka. Mereka lakukan itu karena mereka ingin menjaga tanah suci umat Islam sedunia. Mereka sadar betul, bukan mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tanah Palestina. Ketika mereka korbankan nyawa dan anak-anak, mereka berkata, ini karena kami tidak ingin mengkhianati amanat umat Islam di dunia. Yang kami berada di sini harus menjaga tanah ini. Sebetulnya secara sunnah mereka boleh berhijrah, boleh. Dalam kondisi terdesak mereka berhak untuk mencari penghidupan di luar Palestina, berhak mereka lakukan itu. Tapi mereka tidak memilih itu. Mereka memilih untuk menjaga amanat kita semua, dan mereka rela hidup sengsara di Suriah. Saya ingin katakan, ketika melihat persoalan Gaza dan Suriah, coba lupakan dulu cara pandang bukan Islam itu. Saya nulis di Twitter saya, orang yang memandang persoalan hidupnya dalam segala hal tidak dengan cara pandang Islam, berarti dia sedang pensiun jadi muslim, sedang libur jadi orang Islam. Dalam memandang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, seni, olahraga, berumah tangga, mendidik anak, apa saja harus dengan Islamic overview, dengan sudut pandang Islam. Untuk itu Islam diturunkan. Dan Allahu Akbar, di bulan Ramadan, coba lihat, kalau Anda bertanya, kenapa ya kok kalau bulan Ramadan jiwa saya tentram? Kenapa tiba-tiba di bulan Ramadan ini ada semacam kekuatan luar yang membuat kita menjadi baik? Ketahuilah, jawabannya sederhana. Itu karena kita fokus kepada tujuan hidup kita, kenapa kita hidup di dunia. Itu karena di bulan suci Ramadan kita semua fokus mencapai apa yang harus kita capai dalam tujuan hidup kita di dunia ini. Setidaknya ada 3. 1, ibadah. 2, mencari ampunan Allah. Dan yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
ibadah. Orang-orang yang hidupnya bersama Islam untuk ibadah tentram. Sebab otak ini capek kalau sudah berkhianat. Coba deh, anak berkhianat pada orang tua, suami berkhianat pada istrinya, istri berkhianat pada suaminya. Apapun yang dilakukannya akan membuatnya susah. Pegawai khianat pada perusahaannya, kepada majikannya, kepada bosnya, capek pikirannya. Hidup ini akan bahagia kalau kita beribadah. Kenapa? Ya karena hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah makanya kenapa di bulan Ramadan kita tentram. Karena kita fokus pada tujuan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kemarin ada sedikit kesimpang siuran informasi tentang seorang tokoh yang meragukan Nabi Muhammad masuk surga. Sebetulnya kesalahan beliau barangkali salah tekanan saja. Ketika beliau bilang tidak benar, dan 2 kali tidak benar kalau Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Ini salah framing sebetulnya kalau dalam bahasa media. Beliau ingin mengatakan yang membuat Nabi Muhammad SAW dan kita semua bisa masuk surga itu karena 2, karena ampunan dan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya yang ingin dimaksud, tapi entah kenapa kepleset lidahnya, framingnya, tekanannya Rasulullah tidak pasti masuk surga, sehingga orang awam salah paham. Begini, kenapa di bulan suci Ramadan hidup kita begitu berbahagia? Karena kita fokus mencari ampunan Allah, kita serius mencari rahmat Allah. Inilah yang membuat kita bisa masuk surga di akhirat dan merasakan suasana surgawi di dunia ini. Coba bayangkan setelah sholat Idul Fitri ini, fokus ke ibadah lagi, fokus mencari dua lagi, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kehidupan Anda susahnya sebelum Ramadan, dijamin setelah ini hidupmu akan tentram, bahagia bersama 3 bimbingan besar Islam ini. Adam alaihissalam, betapa sengsaranya hidupnya. Awalnya dari surga, gara-gara bermaksiat, gara-gara berkhianat, karena tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuhnya. Ini kan setan dilepas lagi nih. Kemudian berkoalisi dengan setan, bersatu dengan kubu setan yang banyak setannya di situ. Memilih berkomunitas dengan komunitas setan, bergaul dengan kumpulan setan, berbahagia bersama setan yang menang. Saudara-saudara, ini perlu saya tekankan. Iblis memang berhasil mencelakakan Adam, tetapi Allah tidak mengatakan iblis menang, tidak. Saya garis bawahi. Iblis memang berhasil mencelakakan Adam, berhasil menipu Adam, berhasil memperdayai Adam dengan semua bahasa-bahasa baiknya, dengan semua kebohongan-kebohongan publiknya. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan iblis menang terhadap Adam. Sekali lagi saya ingin katakan, iblis memang berhasil memperdayai Adam, tapi Allah tidak pernah katakan iblis menang melawan Adam. Lihat bagaimana menilai sebuah kemenangan. Saya ingin cerita iblis dan Adam. Ketika Adam dilempar ke dunia, sedihnya Adam. Apalagi ketika Adam mendengarkan perintah Allah untuk keluar dari surga, wa qulna bidu minha jami'an, keluar kalian semua dari surgaku. Setiap kali Adam berjalan di muka bumi, meneteskan air mata hingga tumbuh rerumputan dan pepohonan.
Kemudian Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang membuatnya kemudian menjadikan bumi di mana dia tinggal sebagai surga kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Andai kau tidak ampunkan dosa-dosaku, maghfirah, dan andai kau tak berikan kepadaku rahmatku ya Allah, niscaya kerugian besar selalu yang akan menimpaku di dunia ini. Allah kemudian perintahkan Adam untuk membuat Baitullah, jadilah Ka'bah itu. Setiap kali Adam berada di sisi Ka'bah, dia rasakan ketentraman karena di situ ibadah ditegakkan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Itulah rumah ibadah pertama di muka bumi yang didirikan, dan setiap kali Adam berada di rumah ibadah itu, dia merasakan kebahagiaan. Muslimin dan muslimat, kita ini hidup di akhir zaman penuh fitnah, penuh tipu daya, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kamuflase. Kita nggak akan selamat kecuali menggigit sunnah Rasulullah dengan gigi geraham. Terserah apa kata manusia, terserah saya up to date atau tidak, terserah saya dibilang terhormat atau tidak, terserah saya dibilang sebagai pecundang, terserah. Yang penting saya ingin berbahagia dengan Islam sampai mati. Saudara-saudara, supaya tidak terkecoh, Allah tidak pernah mengukur kemuliaanmu. Allah tidak pernah menjadikan standar kesuksesanmu dengan dunia. Tidak pernah. Tidak pernah ada cerita di dalam Al-Quran yang menjadikan dunia sebagai standar kemenangan. Tidak. Apalagi ini di akhir zaman penuh dengan tipu daya. Jangan. Lalu apa itu kemenangan yang sesungguhnya? Idza jaa nasrullah. Kalau datang pertolongan Allah. Kalau mau jadi pemenang, bagaimana caranya supaya kita dengan Islam selalu dalam kondisi menang? Lakukan awamil an-nasr, lakukan faktor-faktor yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Saya ingin katakan bahwa faktor terhebat umat Islam Indonesia kalau mau menang adalah bersatulah. Pemilu sudah berlalu, sudahlah, itu kan cuma pesta-pesta biasa saja. Adalah rugi besar kalau kemudian kita tidak bersatu lagi, bersaudara lagi. Kalah menang namanya juga pesta demokrasi. Ini cuma hal biasa dalam kehidupan, nggak usah terlalu juga dibesar-besarkan. Karena fokus kita jelas sekali, fokus kita adalah ibadah, mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah. Ini yang siratal mustaqim itu, yang bisa membuat kita sampai ke surga. Berdamailah. Lupakanlah semuanya, dan mari kita bangun kembali bangsa ini bersama-sama dengan kekuatan Allahu Akbar. Saudara-saudara, ini zaman setelah ini kalau kita nggak sungguh-sungguh pegang sama Islam ini, kita bisa kacau bangsa ini. Sebagai penutup khutbah di hari yang fitri dan penting ini, setelah kita bersatu, saya ingin katakan, apa urusannya Pangeran Diponegoro pekik takbir Allahu Akbar? Bukankah Belanda ke Indonesia ini masalah ekonomi datangnya? Tujuannya kenapa juga pakai jihad-jihad segala? Kenapa juga mesti Bung Tomo pakai pekik Allahu Akbar? Ini kan cuma masalah kemanusiaan. Apa? Kemanusiaan? Iya, Palestina itu kan masalah kemanusiaan. Suriah itu kan masalah kemanusiaan. Apa urusannya Jenderal Besar Sudirman pakikkan Allahu Akbar? Bukankah Belanda datang ke Indonesia untuk urusan ekonomi? Ini kan cuma masalah. Lalu apa urusannya Ki Haji Hashim Asy'ari keluarkan resolusi jihad?
Ini kan masalah kemanusiaan. Sedang jamaah sholat Idul Fitr, Islam punya cara pandang kemanusiaan. Islam punya cara pandang ekonomi. Islam punya cara pandang politik. Kalau Anda tidak menggunakan cara pandang Islam dalam melihat manusia dan kemanusiaan, saya ingin katakan Anda sedang libur jadi orang Islam. Anda tidak akan berbahagia bersama Islam kalau pindah-pindah cara berpikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين إنا تبنا إليك wa inna minal muslimin. Ya Allah, terimalah semua puasa-puasa kami. Ya Allah, terimalah salat-salat malam kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan semua khilaf dan salah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang terlahir kembali dari rahim ibunya di bulan yang suci Ramadan kemarin, dan kami di hari Idul Fitri ini. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk bisa memaafkan siapapun yang menyakiti kami, dan beri kemampuan kepada kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa bersilaturahim, merasakan kedamaian saat bersama saudara seiman dan seislam kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.